Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riandini, saya dari kelompok 15. Saya di sini dan teman-teman saya akan mempresentasikan mind mapping. Pengertian yang akan dijelaskan langsung oleh Helga. Untuk Helga, dipersilahkan. Pembelajaran mind mapping adalah pembelajaran yang menggunakan suatu strategi mencatat dengan kata kunci dan atau gambar. Menurut Kosna 1989 dikutip bahwa buku Uno Hamzah menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat dipilih, yaitu kegiatan memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Mind mapping dikembangkan oleh Tony Buzan sebagai cara untuk mendorong peserta didik mencatat hanya menggunakan kata kunci dan gambar. Mind mapping adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kata-kata, ide-ide, tugas-tugas, ataupun sesuatu yang dikaitkan dan disusun mengelilingi kata ide kunci utama. Kepada Helga, terima kasih. Lalu ada langkah-langkah yang akan disampaikan oleh Mutia. Untuk Mutia, dipersilahkan. Langkah-langkah model pembelajaran mind mapping. Menurut para ahli yaitu Sani dan Tukiman memiliki pendapat yang sama. Langkah-langkah dalam model pembelajaran mind mapping yang pertama. Guru mengetahui tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, guru memberikan konsep atau permasalahan yang akan dihadapi atau ditanggapi oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, guru membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok berisikan 2-3 orang siswa dalam satu kelompok tersebut. Nah, setelah itu langkah keempat, siswa mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang permasalahan yang dihadapi. Nah, kemudian dituangkan ke dalam peta konsep atau peta pikiran yang hasilnya telah didiskusikan oleh peserta didik. Nah, setelah itu tiap kelompok atau perwakilan kelompok akan diacak untuk maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusi yang telah mereka capai atau telah mereka dapatkan. Nah, di sini guru mendampingi dan juga membandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 dengan hasil pemikiran yang berbeda-beda tentunya. Langkah-langkah model pembelajaran mind mapping menurut para ahli, yaitu menurut Swadharma pada tahun 2013. Langkah yang pertama, yaitu guru harus mengetahui tujuan dan materi apa yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, guru menjelaskan materi pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga, guru bertanya kepada peserta didik mengenai sebuah permasalahan, lalu dijawab peserta didik dengan mengelompokkan tiap kelompok berisi 2-3 orang kelompok. Nah, setiap kelompok dibekali sumber belajar seperti buku ajar, koran, majalah, dan sebagainya. Lalu peserta didik ditugaskan membuat mind map atau peta pikiran. Selanjutnya, guru melakukan evaluasi untuk menilai kemajuan kelompok dan hasil yang tercapai. Selanjutnya, untuk terakhir, guru melakukan refleksi atas kegiatan pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mutia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan yang akan disampaikan oleh Hanifah. Kepada Hanifah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran mind mapping menurut para ahli. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran mind mapping menurut Firdaus pada tahun 2010. Mind mapping dapat membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Yang kedua, pembuatan mind mapping dibuat dengan menuangkan materi secara singkat, mengutamakan materi inti. Yang ketiga, otak gampang mengingat kata penting atau kalimat pendek dibandingkan dengan mengingat sebuah teks yang panjang. Yang keempat, mind mapping dapat mentransfer informasi ke otak dengan jumlah yang signifikan dan mudah dipahami.
Yang kelima, catatan berbentuk kreatif dan lebih fokus pada inti materi. Sedangkan menurut Warseno dan Agus pada tahun 2011, kelebihan model pembelajaran mind mapping yang pertama adalah dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Yang kedua, saling berdiskusi dan bekerja sama dengan teman. Yang ketiga, catatan dibuat secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, catatan lebih fokus pada inti. Yang kelima, dapat melihat gambar secara keseluruhan. Yang keenam, membantu otak untuk memahami, mengatur, mengingat, dan membuat hubungan. Yang ketujuh, mudah dalam pencarian informasi yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya, kekurangan model pembelajaran mind mapping menurut Warseno dan Agus pada tahun 2011. Yang pertama, hanya beberapa peserta didik yang aktif yang terlibat. Yang kedua, tidak sepenuhnya peserta didik ingin belajar. Yang ketiga, membuat mind mapping dibuat secara berkreasi dan bermacam-macam sehingga menyita waktu guru untuk mengecek hasil mind mapping siswa. Baik, kepada Hanifah, terima kasih. Selanjutnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu dari pengertian mind mapping, pembelajaran yang menggunakan suatu strategi mencatat dengan kata kunci atau dengan juga gambar. Kesimpulan dari langkah-langkah mind mapping, yang pertama, guru menyampaikan tujuan dan materi pembelajaran yang akan dipelajari. Yang kedua, guru memberikan sebuah permasalahan, kemudian guru membentuk sebuah kelompok terdiri 2-3 peserta didik. Yang keempat, setiap kelompok memulai diskusi untuk menemui jawaban dari permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Kelima, peserta didik membuat peta konsep dari hasil jawaban diskusi. Yang keenam, guru meminta perwakilan siswa pada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi untuk hasil dan nilai dalam diskusi kelompok. Yang kedelapan, guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang sudah disampaikan. Kesimpulan dari kelebihannya, yang pertama, siswa lebih cepat paham. Yang kedua, dapat memacu kreativitas siswa. Yang ketiga, mudah mengingat pembelajaran karena melibatkan gambar. Yang terakhir, cakupan materi lebih lengkap dan rinci. Baik, dari kekurangannya sendiri, yaitu yang pertama, hanya siswa-siswa yang aktif saja yang terlibat. Yang kedua, siswa yang kurang aktif, kurang berpartisipasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.